Melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seorang mukmin tanpa hak dalam Islam tentu itu dianggap sebagai perbuatan dosa besar, seperti yang diterangkan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, "Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, serta Allah melaknatinya dan menyediakan azab yang besar baginya." Namun yang menjadi pertanyaan, apakah seorang pelaku pembunuhan akan diampuni dosanya ketika ia bertaubat? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya apabila ia bertaubat dan menyesali perbuatannya dengan penuh rasa penyesalan serta membayarnya kafarat. Seperti kisah singkat dalam video yang kami sajikan kali ini, yang mana dikisahkan seorang pelaku pembunuh bayaran yang bertaubat dan diampuni dosanya. Meskipun ia sudah membunuh banyak orang demi sebuah imbalan, namun karena penyesalannya yang begitu mendalam, ia pun bertaubat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penasaran dengan kisahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat muslim yang beriman, di sebuah perkampungan kecil di tepian gurun Jazirah Arab, hiduplah seorang pemuda yang bernama Malik. Ia dikenal sebagai pembunuh bayaran yang paling kejam dan tak mengenal belas kasihan. Setiap orang yang memiliki harga atas kepalanya, ia akan buru tanpa ampun, tak peduli apakah orang itu bersalah atau tidak. Baginya, harta adalah segalanya dan dunia ini adalah tempat berburu untuk mendapatkan sebuah kekayaan. Suatu hari, Malik mendapat kabar tentang seorang lelaki saleh bernama Umar bin Harits yang konon memiliki banyak harta dan sering membagikan kekayaannya kepada orang miskin. Namun, ada penguasa zalim yang menginginkan Umar agar dibunuh, sebab dakwah dan kebaikannya dianggap mengganggu kekuasaannya. Malik pun ditugaskan untuk membunuhnya dengan janji bayaran yang sangat besar. Tanpa pikir panjang, Malik menyiapkan pedang dan kudanya, lalu memulai perjalanan ke desa tempat Umar tinggal. Malam itu, angin padang pasir berhembus dingin, namun hatinya tetap membara oleh ambisi dunia. Setibanya di desa itu, ia mengendap-endap menuju rumah Umar, berharap bisa menuntaskan misinya tanpa kesulitan. Namun, begitu ia melihat wajah Umar dari jendela kecil rumahnya, hati Malik pun bergetar seketika. Sebab ia melihat wajah lelaki itu bersinar dengan penuh ketenangan, seolah-olah dunia ini tidak memiliki beban baginya. Malik mulai mengamati bagaimana Umar bangun di sepertiga malam, berwudu, lalu menengadahkan tangannya dalam doa. Malik mendengar bisikan Umar dalam doanya, "Ya Allah, ampuni hamba-Mu yang hina ini. Jika ada orang yang hendak menyakitiku, berilah dia hidayah, sebagaimana Engkau memberi hidayah kepada orang-orang sebelumku." Saat mendengar doa Umar, mata Malik pun mulai berkaca-kaca. Doa itu seolah-olah menusuk jiwanya. Lalu Malik pun mulai merasa gundah. Dalam hidupnya yang penuh dengan dosa, ia tak pernah sekalipun ada orang yang mendoakannya seperti itu. Hatinya mulai bergemuruh, tubuhnya menggigil bukan karena dinginnya malam, tetapi karena ketakutan yang tiba-tiba menyelimuti jiwanya. Ia mengingat masa ketika kecilnya dulu. Ia adalah anak yang taat, diajarkan salat dan menghafal ayat-ayat suci oleh ibunya. Namun, saat keluarganya dibunuh oleh orang-orang zalim, ia tumbuh dewasa dengan penuh dendam dan memilih jalan kekerasan. Kini setelah sekian lama, ia kembali dihadapkan dengan kebaikan yang begitu suci, yang selama ini telah ia abaikan. Tanpa sadar, air matanya menetes. Tangannya yang memegang pedang perlahan-lahan kian melemah. Dengan langkah gontai, ia berlutut di depan pintu rumah Umar, lalu mengetuk dengan pelan. Umar pun membuka pintu dan mendapati seorang lelaki bertubuh tegap dengan mata sembab berdiri di depannya. "Apa kau hendak membunuhku, wahai anak muda?" tanya Umar dengan lembut. Malik terisak, lalu jatuh bersujud di kaki Umar. "Tidak, aku datang untuk meminta maaf kepadamu. Aku datang untuk mencari cahaya yang telah lama hilang dari jiwaku." Lalu Umar tersenyum dan meminta Malik berdiri. "Bersyukurlah kepada Allah karena Dia telah memilihmu untuk kembali kepadanya." Sejak malam itu, Malik meninggalkan jalan kegelapan. Ia mulai kembali belajar agama di bawah bimbingan Umar dan mengabdikan sisa hidupnya untuk menebus dosa-dosanya dengan membantu orang-orang miskin. Dan di suatu malam, saat ia sedang bersujud dalam tahajudnya,
Air matanya kembali menetes, bukan karena penyesalan, tetapi karena kebahagiaan yang menemukan jalannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sobat muslim yang beriman, semoga dengan adanya kisah ini bisa menambah keimanan kita serta memberi inspirasi dalam kehidupan kita agar kita selalu berbuat baik dan saling mendoakan sesama atas kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.